Halo semuanya, selamat datang. Kalau kalian adalah calon profesional perekam medis dan informasi kesehatan, atau yang biasa kita sebut PMIK, pembahasan kali ini pas banget buat kalian. Mungkin ya, selama ini kalian mikir kerjaan PMIK itu cuma soal berkas dan input data. Tapi, gimana kalau saya bilang peran sejati kalian itu jauh lebih besar? Kalian itu ibaratnya penjaga tak terlihat bagi keselamatan setiap pasien. Penasaran kan gimana caranya? Yuk kita kupas tuntas sekarang. Oke, kita mulai dari mana sih peran krusial kalian ini? Lalu kita akan bahas soal identitas pasien, ini penting banget. Terus soal komunikasi, gimana cara menjaga prosedur tetap aman, dan puncaknya, gimana semua data yang kalian kelola itu bisa jadi penyelamat. Nah, di bagian pertama ini, kita samain dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya keselamatan pasien itu, dan di mana tepatnya posisi kalian di dalam sistem yang super penting ini? Jadi, menurut Kementerian Kesehatan, keselamatan pasien itu bukan cuma satu tindakan ya, tapi sebuah sistem. Bayangin aja kayak mesin yang rumit, di mana setiap bagian harus bekerja sama dengan sempurna. Dan kalian itu salah satu operator kunci yang memastikan semua bagian itu berjalan mulus tanpa hambatan. Oke, sekarang kita masuk ke momen di mana kalian jadi garda terdepan. Momen pertama yang paling menentukan, di meja pendaftaran. Ini dia, sasaran nomor satu dan paling fundamental dalam keselamatan pasien. Pastikan pasien yang tepat, dapat perawatan yang tepat. Kelihatannya sederhana, tapi ini adalah fondasi dari segalanya. Coba lihat deh formulir ini. Ini bukan cuma sekedar kertas. Salah satu huruf nama atau satu angka tanggal lahir aja bisa berakibat fatal. Bisa salah kasih obat, salah tindakan. Wah, ngeri kan? Makanya, ini adalah pos pemeriksaan pertama kalian, dan ini sangat krusial. Prosesnya itu ada 3 langkah penting. Pertama, verifikasi pakai KTP. Kedua, input data harus super teliti, fokus 100%. Ketiga, cek ulang, double check kelengkapan dan kebenarannya. 3 langkah ini adalah benteng pertahanan pertama kalian. Oke, dari identitas yang benar, peran kalian berkembang. Kalian jadi semacam pusat informasi, jantungnya data pasien di fasilitas kesehatan. Sasaran penting berikutnya adalah komunikasi. Informasi harus mengalir dengan lancar dan akurat. Kenapa? Karena miskomunikasi di dunia medis bisa berakibat sangat-sangat serius. Lihat deh, kalian itu ada di tengah-tengah jaringan komunikasi. Kalian berinteraksi sama pasien, dokter, perawat, farmasi, bahkan sesama rekan PMIK. Kalian yang memastikan semua pihak punya data yang sama dan akurat. Kalian mungkin nggak akan melakukan serah terima pasien secara klinis ya. Tapi, penting buat tahu konsep SBR ini. Kenapa? Karena bagian background atau latar belakang pasien itu, datanya datang dari mana? Ya dari kalian. Data akurat dari kalian jadi modal penting buat komunikasi antar tenaga medis. Peran kalian gak berhenti di pendaftaran dan komunikasi aja. Kalian juga punya andil besar dalam memastikan prosedur medis berjalan aman. Kalian jadi jaring pengamannya. Jadi gini, kalian emang gak ikut di ruang operasi. Tapi kalianlah yang memastikan semua dokumen untuk operasi itu lengkap dan benar. Tanpa itu, operasi nggak bisa jalan aman. Kalian juga bantu kendalikan infeksi dengan hal sederhana loh, kayak pakai masker dan cuci tangan. Efeknya besar. Nah, kutipan ini ngena banget. Semua kerjaan administrasi yang kalian lakukan itu bukan cuma soal kertas. Itu adalah bentuk nyata dukungan kalian untuk keselamatan pasien di level klinis. Keren kan? Sekarang, mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita lihat lagi seberapa besar dampak langsung yang kalian berikan setiap harinya untuk pasien. Dari 6 sasaran utama keselamatan pasien yang ada, riset membuktikan ada 3 sasaran yang pelaksanaannya itu ada di tangan kalian, para PMIK. 3, itu setengahnya loh. Jadi, ingat 3 hal ini, identifikasi pasien, komunikasi efektif, dan bantu kurangi resiko infeksi. Ini bukan peran sampingan ya, ini adalah tanggung jawab inti kalian. Kalian benar-benar ada di jantung misi keselamatan pasien. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan. Nanti saat kalian sudah terjun ke dunia kerja, tantangannya bukan cuma melakukan tugas-tugas tadi, tapi juga gimana caranya kalian bisa memanfaatkan teknologi informasi yang makin canggih untuk bikin peran penjaga ini jadi makin kuat, makin hebat. Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar buat generasi kalian.